What? Nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mengevaluasi program komunitas belajar desain kreatif di desa. Saya Maulida Priani berperan sebagai fasilitator. Dan saya Nazifa Nurfaiza Zahra berperan sebagai perwakilan komunitas di desa. Saya Valerie Putri Valentine berperan sebagai peserta program komunitas belajar desain kreatif di desa. Baik, kita mulai evaluasinya. Selamat pagi, teman-teman semua. Selamat pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Om Swastiastu, serta salam kebajikan bagi kita semua. Hari ini kami ingin berbagi hasil evaluasi program komunitas belajar desain kreatif di desa. Evaluasi ini dilakukan secara partisipatif sehingga suara dari peserta dan juga komunitas bisa menjadi dasar untuk penilaian kita ke depannya. Oke, selanjutnya dari saya Baik, sendiri. Ulang, em, gue bingung. Taruh. Jadi lu ngarahin apa nanti gimana? Di sini nanti kagak gue ada arahannya ngomong. nih. Selanjutnya ada pendapatkah dari Nazifa sebagai perwakilan komunitas, terus ada Kak Paleri gitu-gitu loh. Nanti pas kayak gue ngomong kayak gitu baru kalian ngomong. Kalau gue nggak ngomong berarti kalian langsung ngomong. Gimana ya? Tadi kan gak ada yang ngomongnya ya. Jadi gue mulai. Iya ya, Udah, yuk. gak apa-apa sorry ya guys. Ya, nggak Habis apa-apa. Aman nih Njip ulang lagi. ngomong, habis Njip ngomong, gue langsung Eh, ngomong apa? Enggak, gue bilang kayak menurut peserta program sendiri adakah eh, eh, taruh. feedback gitu. WA-nya masuk, anjir. Ya nggak bisa di ini lagi, nggak bisa dikecilin. Kalau lagi di record, udah lah ya, biarin aja bodo amat tuh. Chatnya masuk. Ya, Suaranya bocor lah kalau itu. apa enggak? Cuman ini ya, apa namanya? Enggak kan kalau bocor. Itu ada cowok nongol siapa? Lu tadi di Ya, belakangnya gitu. Ya, ya, ya. Mulai lagi nih. Teman kan Aman. aman? Kami dari kelompok 6. Di sini saya berperan sebagai fasilitator. Nama saya Maulida Priani. Lalu di sini ada rekan-rekan saya. saya Nazifa Nurfaiza Zahra berperan sebagai perwakilan komunitas di desa. Saya Valerie Putri Valentine berperan sebagai peserta program komunitas belajar desain kreatif di desa. Pada hari ini, kami akan mengevaluasi program komunitas belajar desain kreatif di desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi warahmatullahi. semuanya. Selamat pagi, Waalaikumsalam. Bu. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan juga salam kebajikan. Hari ini kami ingin berbagi hasil evaluasi program komunitas belajar desain kreatif di desa. Nah, evaluasi ini sendiri dilakukan secara partisipatif, sehingga suara dari peserta dan juga komunitas ini bisa menjadi dasar penilaian yang kuat bagi kami untuk berkembang lebih baik ke depannya. Sebelumnya saya ingin bertanya mengenai metode evaluasi kepada perwakilan komunitas di desa. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya izin menyampaikan evaluasi dari perwakilan komunitas. Menurut saya metode evaluasinya itu membuat kami merasa dilibatkan, terus juga dari kebutuhan warga, potensi desa, dan kemampuan peserta juga menjadi indikator penilaian. Jadi terasa relevan dengan kondisi desa. Baik, terima kasih. Wah, ternyata cukup sangat bermanfaat ya feedbacknya. Lalu untuk peserta program sendiri, apakah evaluasi ini tuh bisa bermanfaat bagi peserta? Baik, terima kasih. Bagi saya sebagai peserta program sendiri, sesi evaluasi ini memberi saya kesempatan untuk menceritakan perjalanan belajar, mulai dari karya pertama sampai tantangan yang saya alami. Alhamdulillah kalau kayak gitu, sehingga kami ini sendiri
menilai bahwa evaluasinya ini tidak hanya hasil, tapi juga ternyata ini ada proses belajarnya, ada proses kreativitasnya, dan juga ada proses pengalamannya dari peserta-peserta di sini ya. Nah, sebelum kita memasuki ke langkah selanjutnya, saya di sini akan memaparkan terkait tujuan evaluasi ini sendiri. Tujuannya itu adalah untuk menilai kesesuaian program ini dengan kebutuhan yang ada di warga desa tentunya, lalu untuk melihat peningkatan keterampilan desain, seperti mungkin desain poster atau konten visual, sehingga ini bisa diimplementasikan saat uh, ingin mengedukasi warga yang lainnya. Lalu bisa juga dengan untuk menilai kreativitas dan juga melihat potensi-potensi yang ada di desa. Tujuan lainnya itu adalah melihat dampak sosialnya, di mana kita bisa melihat di sini kolaborasi dan juga peluang untuk usaha kreatifnya ini. Lalu yang terakhir, tujuannya adalah menilai efektivitas belajar langsung, reflektif, dan juga partisipatif. Indikator tersebut kan diharapkan bisa membantu evaluasi ini lebih relevan ya terhadap desa-desa yang ada di sekitar kita. Untuk metodenya sendiri, kami itu pakai cara sederhana tapi juga efektif. Di sini peserta sendiri merasakan metodenya dengan diskusi kelompok. Benar atau tidak nih peserta? Dengan melihat portofolio dan komentar teman, saya tahu bagaimana yang perlu diperbaiki dan apa yang sudah baik. Betul, tadi saya sampai lupa sebutkan. Teman-teman juga di sini juga belajar tentang portofolio, di mana bisa menilai perkembangan kemampuan desain. Lalu juga di sini ada komentar teman sebaya. Peserta ini bisa memberi masukan langsung pada peserta lain. Nah, menurut saya dan kami yang membuat program ini sebagai fasilitator ya tentunya cara ini reflektif, partisipatif, dan juga tetap berbasis konteks lokal. Untuk Nazifa sendiri, apakah pendekatan ini memudahkan semua warga? Oke Bu, dari kami pendekatan ini sangat sederhana juga ya, buat memudahkan semua warga itu untuk ikut lebih kreatif, terus juga lebih aktif. Nah, tanpa harus metode yang rumit gitu Bu. Wah, ternyata sangat relevan ya. Bahkan tadi dari perwakilan komunitasnya juga menyampaikan bahwa metode itu sangat bisa meningkatkan ya, meningkatkan kreativitasnya. Lalu untuk Valeri sebagai perwakilan dari peserta, apa perubahan yang dapat dirasakan oleh Mbak semenjak ikut program ini? Baik, terima kasih. Untuk sebelum mengikuti program ini, saya belum paham tentang layout, tapi setelah latihan rutin dan mendapat umpan balik feedback mingguan, saya lebih percaya diri untuk membuat poster untuk UMKM desa tersebut. Wah, keren sekali. Jadi sudah bisa menggunakan aplikasi berbasis digital seperti Canva ya? Iya, betul sekali. Untuk dari sisi komunitas sendiri, adakah tanggapannya dari Nazifa? Baik Bu, ada dari sisi komunitas juga terlihat ya kalau misalnya warga itu jadi lebih kolaboratif. Banyak banget yang saling bantu membuat konten untuk kegiatan desa. Jadi dampaknya sosialnya tuh nyata gitu. Alhamdulillah kalau begitu. Ini bisa menunjukkan evolusi ini tidak hanya menilai secara teknis saja ya, tapi juga ada dampak sosialnya dan juga dari emosional pesertanya. Adakah tanggapan lain dari peserta? Mungkin bagi saya sebagai peserta sendiri, saya belajar desain bukan hanya soal estetika saja, tapi juga etika visual seperti menggunakan gambar legal dan menjaga keaslian karya tersebut juga termasuk dalam pembelajaran ini.
Oke, terima kasih. Untuk perwakilan dari komunitas sendiri, Oke, terima kasih Bu, izinkan saya menyampaikannya. Buat dari komunitas itu juga lebih sadar ya kalau misalnya belajar kreatif itu harus berkelanjutan. Karena bisa menyebabkan warga itu akan lebih berkembang jika ada ruang belajar sepanjang hayat. berarti penting ya kreativitas, kolaborasi, dan pemberdayaan untuk program ini. Saya juga berharap untuk kedepannya bisa dapat diterapkan secara sustainability atau sepanjang hayat ya. Oke, terima kasih untuk semua pihak yang terlibat. Laporan akhir ini juga akan kami susun dengan rapi. Semoga program ini juga bisa jadi langkah awal untuk membangun komunitas kreatif desa yang mandiri, juga sustainability atau berkelanjutan. Saya berharap program ini bisa terus ditingkatkan ke depannya dan menjadi lebih baik. Terima kasih atas waktu teman-teman